amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita semua dapat melaksanakan salah satu daripada sunnah untuk menghidupkan daripada malam-malam Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat terus menerus dari malam pertama ini sampai malam 30-nya, supaya kita senantiasa diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, malam ini adalah merupakan malam yang pertama daripada malam bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat siapapun yang bertaubat di antara kita. Sebelum saya lanjut, terlebih dahulu saya bacakan salah satu kitab yang bernama Durratun Nasihin, halaman 18, Tanbihul Ghafilin. Jadi di dalam kitab ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang kelebihan kita sholat taraweh dari awal sampai 30 malam nantinya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Hadis dari Abu Thalib meridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkata, Su'ilan Nabiyyu alaihi salatu wassalamu, suatu ketika pernah Rasulullah ditanya oleh seseorang an fadailit tarawehi, daripada atau tentang keutamaan daripada sholat taraweh di syahri Ramadhan, pada bulan Ramadan. Faqala, beliau bersabda, ini perlu diperhatikan untuk kita semua. Apa sabda beliau? Yakhrujul mu'minu min dambihi bi awwali lailatin kayaumin waladathu ummuhu. Keluar seorang mukmin dari dosanya pada awal malam taraweh bagaikan atau seperti seorang anak yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Amin ya rabbal alamin. Ini salah satu tentang fadail, kelebihan atau keutamaan kita melaksanakan sholat sunnah yang namanya taraweh. Oleh karena itu hadirin hadirat, para santriwati, santriwan, ya, kembali kita sebagai umat Rasulullah untuk belajar atau mengaji atau membaca tentang ilmu yang berkaitan tentang puasa bulan Ramadan. Jadi ada 4 macam ilmu yang harus kita pelajari kaitannya dengan bulan Ramadan. Yang pertama, hukmus syiyam, yaitu hukum berpuasa. Tujuannya supaya kita tahu mana yang membatalkan, mana yang mengesahkan, mana yang memakruhkan, dan mana yang sunnah. Harus kita belajar namanya hukum puasa. Yang kedua, hikamus syiyam, yaitu hikmah puasa. Tujuannya supaya kita tahu maksud Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan yang namanya puasa itu. Kemudian yang ketiga, kita harus belajar adabus syiyam, cara kita berpuasa dengan baik dan benar. Itu dijelaskan dalam adab-adab kita berpuasa. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, kita harus belajar tentang fadailus syiyam, keutamaan berpuasa. Tujuannya apa? Supaya kita gairah, bersemangat di dalam meraih perolehan pahala dan pahala. Itu tujuannya belajar fadailul syiyam.
belajar tentang keutamaan berpuasa. Insya Allah nanti tiap malam kita akan belajar seperti ini, mulai dari hukum puasa. Kita akan belajar sedikit demi sedikit, ya, tentang hukum puasa yang lebih kita butuhkan. Baik hadirin hadirat rahimakumullah, sebagai penyemangat bagi kita semua, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini juga disebutkan tentang keutamaan bulan Ramadan. Jadi di dalam kitab ini disebutkan di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Muhammad, yuqalu Muhammad, namanya Muhammad. Yang namanya Muhammad ini tidak pernah sholat seumur hidupnya, ya, selalu membuat onar di masyarakat, selalu membuat gaduh di masyarakat. Nah, ketika tiba bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah, yang namanya Muhammad ini kepingin tobat. Kemudian dia beli pakaian yang baru, topi yang baru, celana baru, semua serba baru. Lain lamun itu jamak-jamak doang. Dan padahal seharusnya kalian pakai baju baru, bukan baju biasa. Halo? Jadi Muhammad itu begitu dia tahu Ramadan akan datang, dia siapkan dirinya untuk membeli pakaian yang baru. Semua serba baru. Penampilannya jauh beda dari sebelumnya. Yang awalnya dia berpakaian urgade, tapi begitu masuk bulan Ramadan, luar biasa pakaiannya. Penampilannya berbeda, akhlaknya berubah. Semua berubah ke arah yang lebih baik. Sehingga timbul keheranan di masyarakat setempat pada waktu itu. Dia ditanya oleh sebagian masyarakat, apa sebabnya Anda melakukan seperti ini? Penampilanmu beda. Kalau dulu kamu tidak pernah seperti ini, kok sekarang tiba-tiba seperti ini? Apa dia jawab? Hada syahrul Ramadan, syahrul taubat, wa syahrul rahmat, wa syahrul barakah. Ini adalah bulan Ramadan, bulan di mana Allah menerima taubat, bulan di mana Allah memberkati. Itu jawabannya dengan sangat-sangat gairah dia menjawab. Kote cerita, ada nangak nih pada tegang. Halo? Masya Allah. Kote cerita tidak berapa lama kemudian, yang namanya Muhammad ini meninggal dunia. Mata, dia meninggal. Di malam harinya, banyak di kalangan teman-temannya di masyarakat pada waktu itu bermimpi. Mimpinya luar biasa. Muhammad ini dimimpikan oleh teman-temannya bahwa dia di alam barzah begitu nikmat. Allah berikan dia begitu luar biasa. Mala ra'ainun ra'at wala udunun sami'at wala ala khatari qalbi basar. Sesuatu yang tidak pernah dilihat mata, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga, sesuatu yang tidak pernah bisa terlintas di dalam hati, itu yang diberikan oleh Muhammad ini. Bukan Nabi Muhammad, nama orang. Sempat dia ditanya oleh temannya, ma fa'alallahu bika ya Muhammad, apa sebenarnya yang Allah berikan kepada kamu sehingga begitu mewah tempat kamu di alam barzah ini? Dia menjawab dengan tenang, Ghafarani Rabbi bihurmati ta'zimi Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala
mengampuni aku karena menghormati, memuliakan bulan Ramadan. Itu salah satu sebab aku diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika terbangunlah temannya ini. Subhanallah. Hadirin hadirat, tentu kisah ini menginspirasi kita, memotivasi kita, mendorong kita ke arah yang lebih baik. Tentu sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa ya dengan penuh keimanan, dengan keikhlasan, niscaya diampunkan dosanya yang sudah dahulu atau yang pernah dia lakukan. Mudah-mudahan kita termasuk dari bagian hadis ini, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosa kita semua. Kemudian Allah panjangkan umur kita, Allah juga akan melapangkan rezeki kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nara di rokok kanan. Buka jangan batu. Jadi santriwan-santriwati khusus ya, besok malam usahakan datangnya pas terakhir. Kalau bisa terakhir sudah di sini. Untuk lebih aman, nyamannya kita terawih. Sehingga kamu daripada manfaat berhari kan? 25 hari arah sudah lencang ya. Dari sempatkan diri masih bajang, masih dedara, arwah tanah. Si kedua untuk santriwan-santriwati terutama si ruang itu dah kata bidang arah ruang itu mana jadi ini manusia bidang mana bidang dua kali bidang itu dari misalkan asal siap albit paling bagus pakaian warnanya putih buat nekai sebijak asap penyitaan ya dia suruh ini macam ruang dan alhamdulillah kunci orang masuk surga ya amin surga la maktu'atin wa la mamnu'ah. Di sana besok semuanya warna-warninya luar biasa, buah-buahannya luar biasa gitu deh. Deh narak sat-sat ngakakenan lagu deh itu dia lumudin nyesat doang ini. Mana-mana rukuk lah. Jadi dia pesan Bapak pada kalian pakaiannya putih, usahakan datang terakhir berangkat dari rumah atau terakhir sudah di sini. Ya. Ngerti? Sekarang tadarusan nanti Gunawan yang ngatur tadarusannya ya, perempuan dan laki di giliran ya gue deh. Ada nak sepi santren, ada yang ngaji, ada yang turun barokah. Amin. Amin. Hadis berkeratan. Aman ya Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan. Haji, hai kata Haji.